Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dalam mata kuliah dasar presentasi arsitektur. Kali ini kita akan lanjut materi ya terkait perspektif interior. Kemarin kita sudah mempelajari teknik-teknik dari perspektif eksterior, kemudian sekarang kita lanjut ke interior. Nah, ini pun tidak jauh beda dengan eksterior, di mana kalian harus membuka buku kembali, flashback kembali ke materi gambar teknik dan estetika dasar, karena gambar teknik ini berkaitan dengan kalian pengambilan sudut ya atau angle, juga teknik penggambaran. Sedangkan untuk estetika dasarnya kalian harus menerapkan beberapa material ataupun warna ke dalam gambar interior. Nah, untuk elemen dalam interior ini ada beberapa elemen yang harus kalian perhatikan, dan ketika menggambar tidak meninggalkan beberapa elemen ini. Yang pertama, ini ada titik, kemudian ada garis, lalu bidang, kemudian bentuk, ruang, warna, cahaya, dan bahan. Untuk titik, garis, dan bidang ini adalah bentuk, dasar ya. Dasar ketika kalian menggambar harus ada dimulai dari titik, kemudian membentuk garis, lalu membentuk bidang. Ini dasarnya. Nah, dari ketiga elemen ini nanti bisa membentuk suatu bentuk atau membentuk ruang, ya kan? Kemudian rasanya masih belum lengkap kalau seandainya dari 5 elemen ini kalau tidak ada warna. Nah, di dasar presentasi arsitektur ini adanya warna ini menggabungkan dari keseluruhan. Kemudian selain warna kita harus memperhatikan terkait cahaya ya, cahaya yang masuk ke dalam ruang kita, karena cahaya ini berkaitan erat dengan warna yang timbul, begitu juga dengan kesan. Lalu selain cahaya ada bahan. Nah, bahan ini dari kalian penarikan garis tentunya nanti akan memberikan kesan yang berbeda terkait gambar ya, bahan yang kalian berikan. Contohnya, kalau bahannya ini kasar, berarti garis apa yang harus kita terapkan. Kalau bahannya halus, kira-kira garis apa yang atau titik apa yang kita terapkan, gitu ya. Kita lanjut untuk titik. Nah, titik ini merupakan elemen terkecil. Dari titik ini terbentuk garis dan bermacam-macam penampilan struktur dan material. Karena dasar gambar atau awal mula ketika kita menggambar itu dimulai dari titik, ya kan? Titik ini bisa ditarik menjadi garis kemudian bidang. Selain itu, titik juga bisa digunakan untuk membuat bayangan ya. Bayangan seperti ini. Kalau gambarnya sudah selesai, kemudian kita kasih kesan titik-titik, itu bisa jadi bayangan, titik-titik halus, atau bahkan kita berikan kesan kasar pada material tertentu, ya mungkin batu alam atau kayu atau bahkan karpet ya atau sofa, bisa kita kasih kesan titik untuk memberikan kesan kasar atau halusnya suatu bahan. Kemudian next garis. Nah, garis ini langkah kedua setelah kita menggunakan titik. Garis ini digunakan untuk menghasilkan arah gerak suatu objek atau kesan yang lebih panjang atau lebih dalam ya, atau lebih dalam sehingga objek tersebut memiliki ruang. Kemudian garis juga terdapat beberapa macam, yakni ada garis lurus, garis lengkung, garis patah-patah, dan garis putus-putus. Kemarin bisa dibuka kembali di bukunya estetika dasar. Ini hanya sekedar flashback aja supaya kalian ingat ya untuk membentuk suatu gambar sketsa. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi tergantung kita nariknya pakai berapa titik lenyap, ya kan? Seperti ini 2 titik lenyap. Yang gambar ini 1 titik lenyap. Ini tercipta dari garis-garis imajiner. Ini harus kalian perhatikan. Jadi ketika mensketsa tidak hanya sekedar sketsa, tapi harus memperhatikan titik lenyapnya ya, baik 1 titik lenyap maupun 2 titik lenyap. Kemudian bidang. Nah, dalam bidang teknik warna dan tata ruang elemen bidang dapat menjadi perhatian utama. Contoh,
bidang dalam gambar interior yakni plafon atau permadani atau dinding, lantai atau permukaan meja dan lain sebagainya. Ini memiliki bentuk tersendiri ya, bentuknya mau itu bulat, kotak atau segitiga atau lain sebagainya. Dia memiliki ruang sendiri, memiliki bidang sendiri. Bidang dapat berbentuk persegi, bujur sangkar, segitiga, lingkaran, elips dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya bentuk. Bedanya bidang sama bentuk apa? Ya kan, kalau bidang mungkin dia tidak memiliki volume ya. Jadi tidak memiliki volume, tidak membentuk ruang, dia hanya 2 dimensi mungkin. Nah, kalau bentuk ini sudah membentuk 3 dimensi, artinya ada panjang kali lebar kali tinggi, ada volume di dalamnya. Bentuk merupakan beberapa bidang yang digabung. Bentuk bisa tertutup atau terbuka. Nah, ini ya. Jadi kita bisa merasakan suatu bentuk dalam ruang ini karena memang ada volume ya kan. Dari berbagai bidang, ini mungkin bidang 1 ya. Kemudian di sini ada bidang lagi, di sini ada bidang lagi, di sini ada bidang lagi. Nah, ini membentuk suatu bentuk ya dari beberapa sisi. Kemudian kita bisa merasakan ruang di dalamnya. Next, ruang ini merupakan tempat atau wadah manusia beraktivitas dalam kehidupan. Ruang tanpa batas seperti alam semesta, ruang dengan batas yang luas, kota, desa, dan lain sebagainya. Nah, kalau interior seperti ini batasnya sempit ya, seperti rumah atau kamar. Artinya dengan kasat mata kita bisa melihat batas ya, mungkin itu dinding depan atau dinding samping atau dinding kanan kiri atau bahkan plafon dan lantai. Ini merupakan batas ruang. Nah, ini yang membedakan ruang tanpa batas dan ruang dengan batas yang sempit. Ya, kalau ruang tanpa batas itu tadi seperti skalanya kota, dia memiliki ruang tapi tidak secara kasat mata kita tidak bisa melihat batasnya, namun kita dapat merasakan ruang di dalamnya. Kemudian kita lanjut ke warna. Setelah bidang tadi, kenapa sih harus ada warna? Nah, ini yang menjadi titik utama mata kuliah dasar presentasi kita. Nah, kita ingin memanjakan mata orang yang melihat gambar kita, itu salah satunya dengan warna, ya kan. Selain nanti mungkin ada pembayangan atau ada teknik arsir yang lain, tapi warna ini menjadi modal utama, ya, karena warna ini bisa memberikan kesan tersendiri, baik itu dari gambar kalian yang menggambar atau bahkan yang kalau kalian gambar ruangan, ya yang memiliki ruang tersebut. Nah, saya bacakan, warna adalah bagian integral dari semua bahan arsitektural yang harus ditambahkan untuk menciptakan pengaruh khusus. Nah, pengaruhnya apa? Nah, kalau kalian itu memberikan warna merah, orange, dan lain sebagainya, mungkin kesannya lebih warm atau hangat ya. Kalau kalian memberikan warna itu biru, hijau, atau apalagi ya, biru muda, mungkin ini kesannya lebih dingin. Nah, kesan-kesan itu yang nantinya akan kalian tampilkan, kalian buka lagi di skema warnanya, tetap di estetika dasar ya, estetika dasar kemarin, berdasarkan skema warna apa aja sih yang cocok dengan interior saya ini nanti gitu ya. Warna ini dapat memperjelas bentuk ya dari objeknya, mungkin contoh sofa ini adalah objeknya, kemudian ada background ya, background ini dinding, lalu mungkin foregroundnya adalah meja. Jadi dengan adanya warna kita bisa memperjelas bentuk objek kita ya kan, seperti gambar sofa ini juga. Nah, objeknya mana. Kemudian dapat mengoreksi kesalahan, memperindah objek. Kenapa dapat memperkoreksi kesalahan? Katakan nanti ketika di gambar sketsa kalian itu warnanya masih hitam putih, ini masih belum jelas garis ini miliknya si objek ataukah miliknya si background atau bahkan foreground ya kan. Kemudian memperindah objek, cukup jelas ya. Jadi dari warna ini dapat menipu mata kita yang melihat sehingga gambar tersebut bisa lebih estetik. Kemudian warna juga memberi pengaruh pada manusia yang tinggal di dalamnya. Ini terkait ilmu interiornya ya. Jadi tergantung warna apa yang kalian masukkan nanti memberikan kesan yang berbeda. Kemudian serta memberikan karakteristik terhadap ruang yang akan didesain. Jadi kalau kalian menggunakan warna-warna natural seperti warna kayu, coklat dan sebagainya, mungkin kesannya akan lebih tropical ya. Kemudian kalau warnanya lebih pakai putih atau warna yang abu-abu mungkin lebih modern
seperti itu. Kemudian selanjutnya cahaya. Nah, di interior ini selain ada cahaya buatan, nanti juga pakai cahaya alami ya. Jadi ketika kita ada gambar jendela besar yang berhubungan langsung dengan area luar, berarti kalian harus memberikan arah cahaya alami atau cahaya matahari. Nah, kalau di contoh ini cahaya buatan, jadi ini dari beberapa lampu ya. Lampu ini memberikan sorotan cahaya. Cahaya ini warnanya bisa macam-macam tergantung apa yang kalian ingin berikan kesannya. Kalau kesannya hangat, maka warna yang kalian berikan adalah warna warm light atau kuning ya. Tapi bukan kuning bukan kuning bener-bener kuning ya, tapi kuning yang agak ke putih. Jadi kesannya tetap hangat tapi memberikan cahaya yang cukup. Cahaya adalah salah satu elemen paling jelas dari desain interior, entah alami atau buatan manusia. Tanpa cahaya, unsur-unsur lain seperti warna, tekstur, dan pola tidak memiliki arti, ya kan? Karena kalau hanya warna saja tidak memiliki bayangan, tidak memiliki pantulan, tidak memiliki tekstur, mungkin kesannya akan berbeda. Nanti akan saya berikan contoh warna atau gambar yang memiliki pantulan cahaya atau tidak ya. Jadi kesannya nanti akan berbeda. Jadi dengan adanya cahaya ini akan memperindah gambar kalian ya. Pencahayaan ini kalian harus mengatur arah dari cahaya tersebut sehingga nanti berhubungan dengan bayangan yang akan timbul gitu. Next. Nah, selanjutnya bahan. Bahan ini mempunyai warna, mempunyai bentuk, lalu dimensi dan tingkat kekerasan tekstur ya. Entah halus atau kasar, ini akan kita hadirkan dengan garis atau titik. Nah, garis apa yang kita berikan atau titik apa yang akan kita berikan nanti akan kita bahas satu-satu tergantung bahan apa yang akan kita pakai. Nah, tekstur ini menunjukkan keadaan permukaan suatu objek, bisa kekasaran, kehalusan, kaku, atau lembut ya. Kemudian permukaan batu, beton, batu kasar memberi kesan sederhana, kuat dan informal. Sedangkan untuk permukaan kaca, aluminium, dan plastik ini memberikan kesan mewah dan formal atau lebih ke modern gitu ya. Kemudian dari bahan sendiri, nah ini bahan ini kaitannya dengan tekstur mempunyai hubungan yang erat karena suatu bahan ini akan dapat dengan mudah dikenali melalui teksturnya. Kalau hanya warna saja mungkin belum jelas ya, warna saja atau cahaya saja belum jelas, tapi harus diberikan tekstur sehingga gambar kita lebih detail. Nah, dari bahan-bahan itu kira-kira apa aja sih yang paling umum kita gunakan di interior? Yang pertama, kayu, ya kan? Tekstur kayu. Kemudian ada rotan. Kemudian mungkin bambu. Nah, namun bambu ini sekarang agak jarang, tapi nggak apa-apa nanti kita sertakan aja. Kemudian bebatuan, mungkin itu batu alam atau batu yang lain. Kemudian tekstil atau kain, lalu kaca dan cermin. Kemudian logam atau metal ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan ini yang umum kita pakai. Sedangkan nanti kalau ada bahan yang lain kita akan diskusikan lebih lanjut. Next, nah pertama kayu. Perhatikan sedetail mungkin bagaimana contoh ini mengkombinasikan antara garis ya, garis tebal tipis untuk kayu, mana notasi penampangnya, mana garis pembatasnya. Ini juga perlu diperhatikan. Tekstur kayu ini mudah dikenali ya kan, karena tekstur serat kayunya dapat digambarkan dengan arah garis arsirnya. Dan juga melalui jenis kayunya, tergantung jenis apa yang nanti kalian pakai ya kan. Kalau kayu pinus itu seratnya seperti apa, kayu ulin seratnya seperti apa, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dicapai dengan arsir yang sederhana tanpa menghilangkan ciri asalnya. Jadi kita bisa menggunakan garis tapi melengkung ya. Nah, seperti ini. Tapi ini satu arah ya, jangan sampai ada berbagai macam arah. Kalau arahnya ke kanan ya ke kanan semua, ke kiri ya ke kiri semua. Jangan sampai ada yang ke kanan, ada yang ke atas, karena penampang kayu ini biasanya relatif lebih sama ya.
ke kanan atau ke kiri, atau bahkan ke atas ya ke atas semua, ke bawah ya ke bawah semua, jangan sampai ada yang berbeda-beda. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini macam-macam model kayu ya. Kayu itu bisa kita belah, bisa kita lihat penampang dalamnya, bisa juga kita lihat dari kulitnya ya. Ini kemudian bisa kita lihat dari warnanya. Nah, berbagai jenis kayu, berbagai jenis pula cara finishingnya, dari warnanya yang mungkin coklat matang hingga coklat yang muda ya kan. Kemudian ada juga kayu yang hitam ya kan, kayu yang agak keabu-abuan. Nah, ini bisa kalian pakai contoh-contoh model kayu seperti ini. Di sini sudah ada garis ya, garis, bidang, kemudian ada arsir, lalu ada warna pula. Nah, tapi di sini cahaya belum ada, ya kan? Ya cahaya normal aja sih ini, tapi cahaya pantulan atau pembayangan ini belum ada. Nah, nanti bisa dimainkan dengan pengaplikasian kayu ini, kita masukkan ke gambar interior kita. Nah, ini aplikasi kayu. Jadi contoh ini kita gunakan parket ya di lantai. Kayu ini standar, kita masih menggunakan warna terlebih dahulu. Ini warna. Kemudian kalau kita masukkan cahaya, ya kan? Cahaya berarti harus ada pantulan, ya kan? Nah, pantulan ini harus kita kasihkan warna. Nah, selain warna, di sini kita harus menambahkan tekstur. Mungkin bisa pakai pensil atau bisa pakai drawing pen ya, drawing pen, untuk memberikan kesan lebih kuat kesan gambarnya. Nah, ini juga contoh aplikasi kayu yang lain pada meja. Jadi ketika meja ini belum mendapatkan pantulan cahaya, jadi belum ada reflektornya ya, reflektornya. Kemudian yang kedua ini sudah kita kasihkan refleksi cahaya, sehingga kesan dari kayu ini lebih halus. Artinya ini kayu yang sudah di finishing atau di coating ya. Kalau yang di gambar sebelah kiri ini kayunya masih mentah, belum di coating. Kalau sudah ada pantulan seperti ini berarti sudah di coating. Nah, dari arah cahaya ini juga harus kita tentukan, ya kan? Jangan sampai berantakan, ada yang ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Kalau arahnya ke bawah ya ke bawah semua, vertikal semua, horizontal semua. Tergantung arah cahaya yang masuk. Kemudian next, rotan. Nah, untuk rotan ini hampir sama dengan kayu ya, tapi rotan ini berasal dari bahan yang lengkung. Jadi garis-garis yang akan kita gunakan pun fleksibel. Ruas bentang rotan dianggap tidak terlihat, penonjolan pada sistem lilitan konstruksinya. Nah, kalau kita pandang secara dekat mungkin nanti akan lebih detail ya dari penggambaran lengkungan ini. Tapi kalau kita gambar dengan jarak yang lebih jauh, mungkin kita tidak perlu menggambar detail, maksudnya antar ikatan rotan ini, supaya nanti kalian cukup memahaminya saja ya untuk pengaplikasian garis rotan. Nah, ini kalau dari jauh hanya kelihatan lengkungan saja ya kan, hanya lengkungan. Tapi di sini kalian harus memberikan gradasi dari gelap ke terang. Nah, gradasi warna dari gelap ke terang. Ini mungkin kemarin sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya terkait gradasi warna. Jadi harus diaplikasikan di sini juga, atau gradasi garis ya. Ini kita menggunakan garis lengkung. Berikutnya ini aplikasi untuk rotan. Nah, rotan sendiri karena sifatnya secara pantulan ya, pantulannya itu tidak mantul kaca atau stainless ya, tapi dia bahannya lebih kasar. Jadi untuk cahaya yang masuk biasanya kita pakai lebih gelap, antara gelap sama terang yang normal, bukan terang yang putih ya. Ini kita pakai sisi gelapnya, kemudian ininya sisi warna normalnya. Nah, ya karena bahan yang kita pakai rotan ini lebih kasar, jadi reflektornya tidak terlalu banyak. Kemudian bambu. Nah, untuk arsir bambu ini ditonjolkan adalah arsir gelap terangnya, karena ini bentuknya silinder ya. Jadi tidak ada bentuk terbatas seperti halnya kayu.
tapi ini lengkungan, jadi arsir dari gelap ke terang saja, ini gelap terang sehingga kesannya lebih melengkung. Kemudian selain itu arsir ruasnya juga harus menonjol karena merupakan karakter dari khas bambu. Ini ada arsir dari ruas-ruas antar bambunya, ini juga harus ditonjolkan. Kemudian untuk pengaplikasian bambu seperti ini, kalau kita lihat secara detail ya, kalau tidak ada arsir kita bisa pakai garis-garis. Nah tapi garis ini biasanya semakin jauh dengan arah pandang itu semakin rapat ya, dari dalam ini semakin rapat. Kalau dekat dengan arah pandang kita ini semakin pudar atau tidak ada garisnya. Kemudian aplikasi bambu seperti ini ya, sebenarnya ruas-ruas ini cukup mengartikan bahwa ini adalah bahannya bambu. Kemudian warna ya, warna yang kita pakai adalah warna bambu, kuning kecoklatan, atau bahkan nanti bisa pakai yang warna hijau ya, warna hijau bambu muda. Tapi ruasnya ini harus tetap ada. Nah untuk pewarnaannya kalian bisa mewarnai dari sisi terluar atau pinggir ya, pinggir dulu baru tengah. Usahakan tengah dari bambu ini warnanya lebih cerah karena dekat dengan arah pandang kita. Kemudian bebatuan. Nah batu ini termasuk bahan yang keras, jadi yang biasanya digunakan untuk interior bisa batu pualam atau batu alam, lalu batu kali, kemudian batu bata ekspos, lalu batu blok, lalu batu candi dan beton, kemudian lain sebagainya. Nah, tiap bahan tersebut mempunyai ciri berlainan sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau di mata kuliah estetika, gambar arsitektur ya, gambar arsitektur yang kemarin juga mungkin disampaikan cara menggambar batu alam itu seperti apa, atau di gambar teknik ya, gambar teknik mungkin itu dijelaskan cara menggambar batu alam seperti apa, batu bata seperti apa. Nah di sini kita tekankan pada arsir, pembayangan dan pewarnaan. Nah ini mungkin telah kalian dapatkan beberapa contoh batu ya, batu ini batu alam berwarna, kemudian bata cetak halus, batu kali persegi, kemudian batu alam putih, batu biasa, kemudian batu kali bentuk yang dinamis dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya, bisa kalian gunakan teknik titik ya, titik dengan gradasi, di mana titik yang semakin besar bulatannya ini memberikan kesan lebih kasar, kemudian titik yang sudut lancipnya ini semakin lancip atau semakin kecil ini memberikan kesan yang lebih halus. Kemudian aplikasi batu. Nah, sama dengan halnya kayu tadi, ketika kita kasih pencahayaan ya, cahaya alami atau cahaya buatan yang masuk sehingga ada reflektornya, ini memberikan kesan yang berbeda. Artinya gambar tersebut lebih hidup. Next, nah ini untuk aplikasi batuan poles. Jadi kalau tidak ada reflektornya, ini kesannya lebih kasar. Sedangkan kalau ada refleksinya, ini kesannya lebih halus, ya kan, bisa membedakan. Nah, untuk refleksi ini kalian bisa menggunakan arsir titik-titik ya, atau garis seperti ini warna hitam, atau bahkan kalian bisa menggunakan warna yang lebih terang atau warna objek aslinya, sehingga ada pantulan. Selanjutnya tekstil atau kain. Tekstil ini merupakan material yang sangat berkaitan dengan interior ya, karena memang banyak bahan tekstil ini ya, memang adanya di interior. Kalau eksterior jarang sekali ya, kecuali jemuran mungkin. Nah, bahan yang berbahan tekstil ini seperti tirai atau gorden ya, kemudian tutup meja atau taplak meja, spray, kasur, bantal, kelambu, dan kain pelapis perabot atau karpet ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita buatnya dari garis terlebih dahulu. Tekstil ini dari garis ya, belum ada tekstur yang muncul karena bahannya memang halus. Nanti kita bisa menggunakan titik-titik, dan perlu diingat titiknya harus pakai pensil yang
tajam, bukan yang tumpul. Karena kalau tumpul nanti kesannya akan kasar, jadi kesannya seperti batu. Kalau untuk memberikan gradasi ini kalian bisa menggunakan titik-titik yang pensilnya tajam. Ya. Kemudian perlu diingat juga untuk tekstil ini kalian harus membuat lipatan, ya, lipatan seperti ini lipatan, terus kasih kesan melengkung ya, lebih kalau bisa sih memang freehand ya untuk membuat tekstil ini karena kesannya lebih dinamis, gambarnya lebih dinamis daripada kayu atau batu dan sebagainya. Nah ini untuk aplikasi tekstil bisa kalian warnanya bisa pakai motif secara langsung ya, kemudian lipatan-lipatan itu tetap ada lipatan, kemudian bisa di finishing dengan titik-titik garis yang lancip, titik-titik yang pensilnya lancip ya, supaya memberikan gradasi bayangan ya, pembayangannya pakai titik-titik. Nah ini aplikasi tekstil yang transparan, jadi tanpa kita buat lipatan ya, karena lipatannya mungkin tidak terlihat, maksudnya lipatan pakai pensil, tapi di sini bisa kita finishing dengan pembayangan saja ya, dengan pembayangan, kemudian objek di belakangnya kita munculkan dengan warna yang lebih pudar. Nah selanjutnya ada kaca dan cermin. Bahan ini juga berkaitan erat dengan interior, dapat mempengaruhi kesan luas dan sempitnya ruang. Bahan ini mempunyai kesan halus, lembut, dingin, mewah, dan juga formal. Juga kembali kemarin kita juga sudah mempelajari cara membuat kaca. Nah ini berbagai macam jenis kaca yang bisa kita aplikasikan, macam-macam. Kalau kemarin di gambar teknik hanya beberapa aja, di sini kalian bisa melihat banyak contoh teknik pembuatan kaca ya, tekstur kaca. Ini bisa dengan garis lurus atau garis diagonal, ada yang rapat, ada yang renggang. Ini mencerminkan bayangan di depannya sebenarnya. Nah seperti itu. Ini juga bisa mencerminkan bayangan di depannya. Kemudian selain ada garis ini, kalian juga bisa menambahkan beberapa bayangan sehingga tahu sisi kedalaman dari ruang di dalam kaca tersebut. Seperti ini kan seperti ada di dalam box gitu ya, kacanya sebagai frame, kemudian di dalamnya ini ada box, kemudian ditutup kaca. Berbeda dengan ini seakan-akan ruang di dalamnya ini lebih dekat dengan kaca sehingga tidak timbul kesan kedalaman. Nah kalau seandainya ada pembayangan seperti ini maka terkesan lebih ada pembayangan. Next untuk aplikasinya, nah kita tidak perlu rapido atau drawing pen yang lebih pekat warnanya terkait kaca, karena kita bisa mengaplikasikan dengan warna putih atau warna dibaliknya. Jadi cukup dibalik objek ya maksud saya. Jadi cukup dengan warna putih, kemudian kita pertegas untuk batasnya saja warna hitam ya. Kemudian objek dibaliknya kita munculkan lagi warnanya. Kemudian kita tambahkan warna putih. Jadi tidak perlu adanya drawing pen atau tekstur yang lebih kasar lagi. Cukup pakai yang warna putih. Selanjutnya logam. Nah, bahan logam pada interior adalah aluminium, atau stainless, atau kuningan, ya, atau besi. Jadi mereka mempunyai karakter yang sama. Kesan yang ditimbulkan adalah sederhana, kuat, dan sedikit formal. Nah, biasanya dalam penggambaran ini ada beberapa sisi yang hitam pekat seperti ini, ya, hitam pekat. Kemudian ada sisi yang benar-benar putih, ya, putih tidak berwarna. Nah, hitam pekat. Kemudian ada gradasinya sampai ke putih tidak berwarna. Nah ini cirinya dari logam. Jadi nanti kalau teman-teman membuat logam pastikan ini ada. Nah aplikasi logam seperti ini ya. Ada sisi yang benar-benar gelap, ya, gelap seperti ini. Kemudian ada yang putih. Ini juga yang gelap kemudian yang putih. Nah ini aplikasinya. Jadi walaupun warnanya hitam, tapi kalau kita memberikan kesan putih seperti ini, seakan-akan ada pantulan cahaya. Jadi ini kesannya lebih
modern atau terkesan mantul, ya kan. Ini juga contohnya ada yang hitam pekat, kemudian ada yang putih. Selanjutnya ada karpet. Nah, karpet ini tekstur bahan karpet selalu memperlihatkan tonjolan benang-benangnya. Nah, benang ini yang halus, kemudian permukaannya terkesan kasar. Macam-macam sih sebenarnya, tidak terkesan kasar aja, ada juga karpet yang terkesan halus, tergantung finishing yang akan kita berikan. Nah, ini contoh karpet yang kesannya kasar. Jadi kalian bisa menggunakan teknik kayak batu ya, tapi ini lebih terarah polanya, entah vertikal atau horizontal, lebih terarah. Kalau batu kerikil mungkin lebih abstrak lagi, tapi kalau karpet ini lebih terarah dan relatif ukurannya hampir sama, bulatan. Nah, untuk ini aplikasinya, ini sketsa ya, bukan foto, sketsa tapi dari warna. Dia menggunakan pakai pensil warna secara langsung, tidak pakai pensil hitam ya. Kemudian kita lanjut ke tugas ya. Untuk minggu ini hampir sama dengan yang kemarin. Jadi project requirement kita, kalian harus menggambar perspektif interior ruang tidur dan ruang dapur, di mana salah satunya harus menerapkan 1 titik lenyap dan salah duanya harus menerapkan 2 titik lenyap supaya berbeda. Kemudian kalian harus memunculkan notasi material, kemudian ada perabot, lalu skala pembanding, boleh manusia atau mobil ya, tapi nggak mungkin ya mobil di interior ya, manusia aja mungkin. Kemudian suasana ini bisa kalian berikan kesan ya, entah pakai lighting secara alami atau pencahayaan buatan. Kemudian ada bayangan. Nah, beberapa poin ini harus kalian perhatikan. Kemudian untuk skala gambarnya menyesuaikan, kertasnya A3. Untuk penarikan garis titik lenyapnya tidak perlu kalian munculkan. Jadi di sini kami hanya mengharapkan hasil akhir dari sketsa kalian. Hasilnya nanti paling tidak sama seperti contoh-contoh yang telah kami berikan sebelumnya. Jadi tidak perlu ada denah di atasnya kemudian tampak samping, sebenarnya tidak perlu. Jadi langsung outputnya adalah gambar interior 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap. Entah ruang tidurnya yang 1 titik lenyap atau ruang dapurnya yang 1 titik lenyap, terserah. Yang penting salah satunya harus ada 1 titik lenyap, ada 2 titik lenyap. Nah, ini perspektif ruang tidur yang kita sediakan. Ini mungkin kekurangannya, kalian harus menambahkan skala pembanding ya, manusia. Jadi ada beberapa elemen bahan yang harus kalian munculkan, seperti tekstil, karpet, kemudian kayu, ya kan, kemudian kaca, lalu lightingnya cahaya alami dan cahaya buatan, ya. Terus kemudian ada logam mungkin. Ini contoh. Nah, untuk material-material ini bisa kalian explore. Artinya tidak harus di sini kaca, tidak harus di sini kayu. Bisa jadi kaca atau cerminnya ada di sini, terserah. Yang penting elemen-elemen ini harus ada dalam satu frame. Tekstil bisa jadi motifnya tidak seperti ini, atau bahkan lipatannya tidak seperti ini, boleh, terserah. Yang penting minimal itu outputnya kurang lebih seperti ini ya. Harus ada tekstil, harus ada lantai keramik, mungkin harus ada kayu, logam, kaca dan sebagainya. Kemudian untuk perspektif dapur 1 titik lenyapnya seperti ini, materialnya bisa kayu, ya kan, bisa kayu, kemudian keramik atau kemudian skala pembanding, lalu logam sama seperti gambar sebelumnya ya. Kemudian backsplash-nya ini bisa kalian olah, bisa pakai batu alam atau lain sebagainya. Kemudian ada roster, ini semen expose. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk asistensi ya ke dosen
asistennya atau konsultasi langsung ke dosen pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.